Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang echinodermata. Apa itu echinodermata? Mari kita bahas dalam tayangan berikut ini. Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Latin, yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Jika kita definisikan, maka echinodermata adalah hewan yang berkulit duri. Karakteristik dari echinodermata yang pertama, triploblastik, sel mata tidak bersegmen. Kedua, kulit berduri tersusun atas lempeng-lempeng kapur. Ketiga, habitatnya di dalam air laut. Keempat, bentuk tubuhnya larva, simetri bilateral. Jika dewasa, simetri radial, terdiri dari 5 bagian. Yang kelima, bergerak dengan kaki ambulakral, madreporid menuju saluran batu, ke saluran cincin, kemudian ke saluran radial, kemudian ke saluran lateral, ampula, kemudian terakhir ke podia. Yang keenam, pernapasan ekskresi, papula atau tonjolan berdinding tipis lanjutan dari koelom di antara lempeng kapur. Yang ketujuh, saluran pencernaan lengkap, beberapa belum memiliki anus. Yang kedelapan, sistem sarafnya berbentuk cincin saraf melingkar. Kesembilan, bersifat dioecious atau gonokoris, fertilisasinya eksternal. Kesepuluh, daya regenerasinya tinggi. Kesebelas, warna tubuhnya sangat bervariasi, mulai dari hitam dan sebagainya. Asteroidea, kita akan bahas yang pertama, mulai dari struktur tubuhnya, sistem organ, serta reproduksinya. Struktur tubuhnya, tubuh terdiri atas 5 lengan atau lebih yang tersusun radial. Pada ujung-ujung lengan terdapat alat sensor, ujung tentakel pada lintik mata yang mengandung pigmen merah, peka terhadap cahaya. Permukaan tubuh bagian atas ditutupi duri-duri tumpul berbentuk catut atau penjepit, disebut pedicellarian. Alat organ tubuhnya bercabang di seluruh lengan. Mulut terdapat di permukaan bawah atau disebut permukaan oral, dan anus terletak di permukaan atas atau permukaan aboral. Kaki tabung tentakel terdapat pada permukaan oral, sedangkan pada permukaan aboral selain anus terdapat pula madreporid. Madreporid adalah sejenis lubang yang mempunyai saringan dalam menghubungkan air laut dengan sistem pembuluh air dan lubang kelamin. Sistem organ. Bintang laut bergerak dengan kaki ambulakral melalui sistem pembuluh air. Ketika air sampai pada ampula, dinding ampula akan berkontraksi, air akan terdorong cukup kuat hingga kaki tabung memanjang. Pernapasan bintang laut terjadi di jaringan tipis dan elastis pada papula dan kaki ambulakral. Bagian-bagian tubuh dari Asteroidea, yang pertama keping utama, di sini bagiannya, kemudian anus ada di tengah, paling tengah, kelenjar pencernaan terdapat di 5 bagian kakinya, saluran radial ada di sini, bagian yang menyambungkannya, kemudian ampula berhubungan dengan saluran radial. Saluran cincin ada di tengahnya, gonad, kemudian kaki tabungnya terdiri atas syaraf radial, kemudian madreporid ada di bagian samping tengahnya, terdiri dari duri dan insang, kemudian yang terakhir ada di perut. Saluran cincin, kita akan bahas yang pertama. Saluran cincin adalah saluran air melingkar yang mengelilingi mulut. Gonad adalah organ hewan yang menghasilkan gamet-gamet atau kelenjar kelamin. Ini bentuknya. Kemudian madreporid berfungsi sebagai lubang tempat masuknya air dari luar tubuh, menghubungkan air laut dengan sistem pembuluh air dan lubang kelamin. Dilengkapi dengan saringan agar benda-benda asing tidak masuk ke dalam sistem saluran air, terdapat di permukaan dorsal dekat anus. Ini bentuknya.
kaki tabung atau kaki ambu raklal. Tabung berdinding elastis terletak di permukaan ventral. Saluran batu adalah saluran penghubung madreporit dengan saluran cincin. Saluran radial adalah cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengan. Saluran lateral adalah cabang dari saluran radial berakhir pada ampula dan kaki ambu raklal. Ampula adalah kantong berdinding elastis terletak di permukaan dorsal termasuk dalam rangkaian sistem ambu raklal. Sistem pembuluh air terdiri dari madreporit, saluran batu, kemudian gelembung polian, badan Tiedemann, saluran radial, saluran lateral, saluran cincin, podium, dan ampula. Reproduksi Asteroidea. Bintang laut mempunyai jenis kelamin terpisah sehingga yang jantan dan betina. Fertilisasi terjadi secara eksternal atau di luar tubuh, yaitu di dalam air laut. Perkembangan embrio Asteroidea mulai dari mesenchyme atau permulaan gastrula, blackstopore, gastrula, kemudian menjadi anus, larva bersilia, jadi ada mulut lambung, kemudian menjadi bipinaria, branchiolaria, kemudian sudah menjadi metamorfosis, dan terakhir bintang laut muda terdiri dari aboral dan oral. Gambar-gambar yang kita bisa lihat ada 6 gambar atau jenis-jenis Asteroidea. Klasifikasi Asteroidea, Kingdom Animali, Phylum Echinodermata, kelas Asteroidea, Ordo Falfatia, Famili Presteridae, genus Protoreastor, spesies Protoreastor nodosus. Kita akan bahas yang kedua, yaitu Echinoidea. Ciri-ciri dari Echinoidea, yang pertama tubuhnya berbentuk A. bola, contohnya bulu babi dan ledak laut. Tubuhnya berbentuk juga pipi, contohnya dolar pasir. Permukaan sisi oral tubuhnya pipi, sedangkan sisi aboralnya agak cembung. Yang ketiga, tubuhnya berbentuk atau tanpa lengan. Yang kedua, sekujur tubuhnya ditutupi oleh duri halus, panjang dan rapat, kalsium karbonat yang berfungsi untuk pertama bergerak, menggali, melindungi permukaan tubuh dari kotoran dan ancaman. Ketiga, kaki ambu raklal hanya terdapat sisi oral yang berfungsi untuk mengangkut makanan. 4. Makanan berupa ganggang dan sisa-sisa organisme. Yang kelima, habitatnya di daerah pantai, atas batu karang, dasar laut, dalam lumpur, sumur-sumuran, daerah pantai, muara sungai dengan membenamkan diri di tanah liat atau di bawah karang. 6. Alat pencernaan berupa perut, tembolok kompleks yang disebut oleh Aristoteles, fungsinya untuk menggiling makanan yang berupa ganggang atau sisa-sisa organisme. 7. Memiliki kelamin terpisah, tumbuhan berlangsung secara eksternal mulai dari larva, gluteus, menjadi metamorfosis, menjadi echinodermata, Echinoidea muda. 8. Contohnya bulu babi gerip, Heteroikentrotus mamillatus, bulu babi jarum, Diadema stetosum, bulu babi Tripneuter gratilla, dolar pasir, Dendraster. Ini contohnya dari arms, basis of spines, waterfall, no of spine, forest stalk with studi, with project. Ini juga bentuk dari lainnya, mulai dari Aristoteles, laterals, stromas, esophagus, kerongkongan, intestine, usus besar. Ini ada 4 gambar yang bisa dilihat. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Echinodermata, kelas Echinoidea, Ordo Tripnoidea, Famili Tripnoideae, genus Tripneustes, spesies Tripneustes gratilla.
Yang ketiga kita akan bahas tentang Ophiolidea, bintang ular laut. Kemudian kita akan bahas yang keempat, Holidoroidea atau teripang, dan yang terakhir Crypnoidea. Kita mulai dari Ophiolidea. Ophiolidea atau bintang ular laut disebut dengan Ophiotrix dalam bahasa Yunani. Ophio adalah ular. Ini contoh gambarnya bintang ular laut. Kita masuk dalam A, klasifikasi dan ciri-ciri. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Echinodermata, kelas Ophiolidea, genus Ophioloroidea, spesies Ophiuroidea berfispinum. Ciri-ciri yang pertama, memiliki 5 lengan yang panjang dan bisa digerak-gerakan sehingga menyerupai ular. Kedua, setiap lengannya terdapat selom kecil, pembuluh darah, tali-tali syaraf, dan cabang sistem pembuluh darah. Ketiga, lengannya bersegmen. Tiap segmen berisikan 2 vesikel yang bergabung dan ditutupi 4 buah lempengan spinelate. Berikutnya, seluruh bagian dalamnya diisi oleh vesikel berbentuk silindris. Kemudian pergerakannya oleh lengannya bergerak lebih cepat dengan echinodermata lainnya. Mulut terletak di tengah-tengah cakram, dikelilingi oleh 5 buah kemping yang berfungsi sebagai rahang. Kaki tabungnya terletak ventrolateral tanpa ampula, berfungsi untuk membantu meneruskan makanan ke mulut, alat respirasi dan alat sensori. Tidak mempunyai amburaklar dan anus sehingga sisa makanan atau kotorannya dikeluarkan dengan cara dimuntahkan melalui mulutnya. Alat reproduksi dan pencernaan terdapat di lempengan utama atau cakram. Hidup di laut yang dangkal atau dalam, biasanya bersembunyi di sekitar batu karang, rumput laut, atau mengubur dirinya di dalam lumpur atau pasir. Sangat aktif di malam hari. Makanannya adalah udang, kerang, atau serpihan organisme lain atau sampah. Kemudian memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. B. Bagian tubuh dan fungsinya. Terdiri dari stomach atau alat pencernaan, mulut tempat menyerap makanan, gonad kelenjar kelamin penghasil hormon kelamin, kemudian tambahannya 5 lengan berbentuk seperti cambuk. Ini bentuknya, 5 lengannya berbentuk seperti cambuk, menyerupai ular. C. Pergerakan. Bintang ular menggunakan lengan mereka untuk bergerak. Mereka tidak seperti bintang laut, bergantung pada kaki tabung. Bintang ular bergerak dengan menggerakkan lengan mereka yang sangat fleksibel dan membuat mereka bergerak seperti ular. D. Sistem pernapasan dan pencernaan makanan. Pernapasan dilakukan oleh 5 pasang kantong kecil yang bercela di sekitar mulut. Alat ini berhubungan dengan saluran alat reproduksi atau gonad. Ini bentuknya, sudah dijelaskan tadi. Alat-alat pencernaan makanan terdapat dalam bola cakram, mulut yang terletak di pusat tubuh, lambung yang berbentuk kantong, dihentarkan dan dengan bantuan tentakel dimasukkan ke mulut, dicerna, kemudian bahan-bahan yang tidak tercerna dibuang keluar melalui mulutnya. E. Sistem reproduksi. Jenis kelamin hewan ini terpisah, melepaskan sel kelamin ke air, ke Pluteus atau larva mikrokopis yang lengannya berselia, ke metamorfosis menjadi seperti bintang laut, dan menjadi bintang bulan. F. Peranan ular bagi kehidupan. Yang pertama, pemakan bangkai sisa-sisa hewan dan kotoran hewan laut lainnya, disebut hewan pembersih laut atau pantai. Ini bentuknya bintang ular. Yang berikutnya kita akan bahas adalah Holidoroidea atau teripang, disebut Cephaloconurnbars atau Holidorians. Ini bentuknya.
A. Klasifikasi dan ciri-ciri. Kingdom, Animalia, Phylum, Echinodermata, Kelas Holotureroidea, Genus Holoturia, Spesies Holoturia indica. Ciri-ciri yang pertama, bentuk tubuh menyerupai hentimun yang berkulit lunak, tidak mempunyai lengan dan duri, mereduksi menjadi spikula. Yang ketiga, daya regenerasi tinggi. 4, berwarna hitam coklat dan hijau. Kelima, dilengkapi alat pembelaan diri berupa sat perekat yang dihasilkan dari anulus. Kelima, mulut dan anus terletak pada ujung berlawanan. Keenam, mulut dikelilingi oleh tentakel. 7, kulit durinya halus. 8, sering ditemukan di tepi pantai. Berikutnya, gerakannya tidak kaku, fleksibel, lembut. Mulut terletak pada ujung asterior dan anus pada ujung posterior atau aboral. Di sekeliling mulut terdapat tentakel yang bercabang sebanyak 10-30 buah. 3 baris kaki tabung di bagian ventral digunakan untuk bergerak dan 2 baris di bagian dorsal berguna untuk melakukan pernapasan. Kemudian pernapasan menggunakan paru-paru air. Ciri-ciri berikutnya banyak terdapat di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Sumbu simetri horizontal, pakai tabung dapat ditemukan di seluruh tubuh. Kebiasaan hewan ini meletakkan diri di atas dasar laut atau mengubur diri dalam lumpur atau pasir, dan bagian akhir tubuhnya diperlihatkan. Jika diganggu biasanya akan mengkerut. B. Bagian tubuh dan fungsinya. Bagian tubuh dan fungsinya yang pertama yaitu stone canal, ring canal, pharyngeals, bulb, tentacles, gonad ducts, gonads, stomachs, column, left respiratory tree, intestine, cloacal, anus, dorsal mesentery, polian vesiculae, esophagus, dan terakhir internal madrepore. Tentakel adalah alat gerak, merasa, memeriksa, dan alat penangkap mangsa. Stomach atau perut adalah alat pencernaan. Gonad adalah kelenjar kelamin, penghasil hormon kelamin. Saluran kelamin adalah saluran menuju gonad. Madrepore adalah lempeng tali lapisan pada ujung saluran air. Esophagus adalah saluran di belakang rongga mulut, berfungsi menghubungkan rongga mulut dan lambung. Dorsal mesentery adalah pembungkus usus dan menggantungkannya ke dinding tubuh pinggang. Anus adalah mengeluarkan sisa metabolisme. Kloaka adalah sebagai alat pencernaan, dan intestine sebagai alat pencernaan yang letaknya di antara pylorus hingga anus. C. Pergerakan. Holoturians berangkak menggunakan podia atau dengan menggunakan otot-otot dinding tubuh. Beberapa spesies laut dalam memanjangkan podia digunakan untuk berjalan. Dalam spesies lain yang trivium yang dimodifikasi untuk merayap, beberapa spesies pelatik bisa berenang walaupun tidak baik dengan berselaput papilah. D. Sistem pernapasan dan pencernaan makanan. Sistem respirasinya disebut pohon respirasi, karena sistem tersebut terdiri dari 2 saluran utama yang bercabang pada rongga tubuhnya. Ini bentuknya. Saluran pencernaannya bulat panjang dengan posisi merentang di atas rongga tubuh dalam selom, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus yang panjang dan berhubungan dengan kloaka, kemudian anus di daerah posterior. E. Sistem reproduksi. Yang pertama kawin, kedua berkelamin terpisah, ketiga pembuahan eksternal, keempat telur yang telah dibuahi akan menetas menghasilkan larva yang disebut auricularia. F. Sistem pembuluh air. Terdiri dari madrepore, saluran cincin yang mengelilingi esophagus. Ketiga, saluran radial. G. Peranan terimbang bagi kehidupan.
sebagai sumber makanan bagi manusia, sebagai sumber nutrisi. Ini bentuk dari teripang. Ada dua model. Kemudian crinoidea atau crinoids, bunga lili laut atau bulu bintang, crinion, Yunani, bunga bakung, dan eios adalah bentuk. Ini bentuk dari bunga lili laut. A. Klasifikasi dan ciri-ciri. Kingdom Animali, Phylum Echinodermata, kelas Crinoidea, Ordo Comatulida, famili Comasteridae, genus Comastor, spesies Comastor multifidus. Ciri-ciri yang pertama makroskopis, kedua tak berkepala, ketiga tak berduri, keempat memiliki bentuk seperti nenek moyangnya yaitu orang ke atas, kelima tubuhnya terdiri dari calyx atau mangkuk kecil pelat kabur dan 5 buah tangan panjang dan lentur. Keenam rangka tubuh dari kalsium karbonat. Ketujuh tangan bercabang 2 pada pangkal hingga seperti mempunyai 10 tangan. Kedelapan pada tangan terdapat barisan cabang-cabang kecil untuk menangkap makanan atau pinula. Kemudian yang kesembilan, ada tangkai panjang yang berguna untuk menempelkan crinoidea ini pada berbatuan. Ada celah ambulakral, bersilia di oral, lengan, dan pinula. Ada ciri yang ada memanjang di ujung tangkai atau di bawah oral, berguna dalam melekatkan tubuhnya. Kemudian rangka kapur sebagai rangka internal untuk perlindungan dan penegak. Kemudian sistem saraf jala, pernapasan dengan insang kulit. Berwarna-warni, indah pada laut tropik, krem pada laut dingin. Bintang bulu berenang bebas di daerah littoral atau antedom. Lili laut bertangkai ada di laut dalam, ada yang menempel pada tangkai, ada yang berenang bebas. Saat larva simetri bilateral dan saat dewasa simetri radial. Fertilisasinya secara eksternal, nokturnal, hidup berkoloni. B. Bagian tubuh dan keterangan. Batang adalah untuk menempelkan diri ke substrat, terdiri dari osiklas sangat berpori yang penuh dengan jaringan otot. Tampuk berisi krinoid, pencerna, dan organ reproduksi. Lengan sering disebut pinula. C. Pergerakan mulai dari air masuk ke pori, kemudian ke saluran batu, kemudian ke saluran cicing yang dikelilingi otot melingkar, kemudian kontraksi otot untuk menggerakkan kaki. D. Proses makan mulai dari menyaring air, plankton masuk ke celah ambulakral, bersilia yang ada di lengan dan pinula, dialirkan ke mulut, kemudian ke kaliks, yang terakhir ke anus yang di dekat mulut. E. Sistem reproduksi. Gonad ada di pangkal pinula tangan. Tumbuhannya di air laut, terus dilekatkan pada pinula. Larva Vitellaria yang tidak makan berenang bebas, bermetamorfosis jadi larva bertangkai kecil atau larva pentakrioid. Ciri terbentuk mahkota melepaskan diri dari tangkai dan hidup bebas. F. Sistem saraf. Bagian paling atas adalah satu-satunya homolog dengan sistem saraf echinodermata lainnya. Terdiri dari sistem saraf pusat sekitar mulut dan saraf radial bercabang ke dalam pelukan. Sebuah cincin saraf kedua memberi dari 2 brachialis saraf ke setiap lengan. Bertanggung jawab untuk tindakan motorik. Demikian materi hari ini. Thank you for attention.